warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Saputri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo akan menampilkan video uji kinerja pada pembelajaran kelas 4 SD Negeri Kanoman, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu ceria, Allah Akbar. Ya kita itu alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Allahu Akbar ya. Selalu cerianya jangan lupa. Oke? Kita mulai lagi, ulangi lagi ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Selalu ceria. Allahu Akbar. Oke. Silahkan yang kameranya masih mati boleh dinyalakan ya. Ya, semuanya sudah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita terlebih dahulu berdoa. Yang hari ini memimpin berdoa, silahkan untuk Mas Ardan ya memimpin berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Oke, Mas Ardan, terima kasih. Hari ini sudah memimpin berdoa sebelum belajar. Ya, apakah semuanya sudah mengisi absensi pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya harus mengisi presensi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silahkan yang hari ini mendapat giliran untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan Mbak Azalia. Marilah teman-teman kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Mari kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, junjung tanah airku Indonesia. Marilah teman-teman kita bersenam terlebih dahulu sebelum belajar. Iya, biar semangat ya. 1, 2, 3. Tuaga, turunkan lenganmu, tuaga, rentangkan tanganmu, tal, 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 kepala ke kanan kiri, letakkan ke lutut, putar-putarin, pelan-pelan diputar-putar, letakkan tanganmu ke atas pinggang, pusing, pusing, tunjukkan memimpin tepuk fokus. Siapa ya? Coba Mbak Sylvia. Oke, yang semangat sekali hari ini. Mbak Sylvia, silahkan teman-temannya dipimpin, Mbak. Mari teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita tepuk fokus. Ya, wajahnya yang ceria semua. Ya.
Ayo, Bu Guru lihat satu persatu wajahnya harus ceria, tidak ada yang cemberut hari ini. Oke? Ya, 1, 2, 3. Mulai ya. Tepuk fokus. Bila aku Sedang belajar. Terus Sekali lagi, hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran ke-4, yaitu muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Yang tadi juga sudah Bu Guru share di Google Classroom ya. Semuanya apakah sudah membaca untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, semuanya hebat ya, rajin. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada petunjuk penggunaan handout. Nanti kalian baca. Itu sebelum menggunakan handout harus diperhatikan dulu kebersihan dirimu sendiri ya. Nanti menggunakan pakaian yang rapi, makan pagi, dan berdoa sebelum belajar. Karena ini masih masa pandemi, kita harus menjaga kesehatan kita ya, selalu memakai masker, dan selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Ada materi sudah tertulis di sini, kalian baca, dipelajari baik-baik ya, tentang tokoh, sikap tokoh, dan membandingkan sikap tokoh. Kemudian ini ada latihannya. Kemudian ada materi menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila. Nih. Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan sikap-sikapnya. Ini ada latihan tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Nah, yang nanti kita akan kerjakan. Kemudian ada soal-soal latihan. Di sini nanti kalian mengerjakan. Ada pilihan ganda dan ada soal isai. Seperti ini. Ada LKPD. Itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian ketika pembelajaran dimulai, kalian bisa mengisi ketika ada penugasan di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan seperti ini. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah membaca cerita dari slide PowerPoint, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita dari slide PowerPoint, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan lancar dan percaya diri. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok melalui Zoom meeting, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan kelompok melalui Zoom meeting, siswa mampu menyusun refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Nah, di sini ada cerita berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nanti kita akan membaca teks cerita yang Ibu bagikan di layar ya. Oke, nanti satu persatu harus mau membaca. Paragraf pertama yang mau membacakan, angkat tangan. Saya, Bu. Apa? Ya, sebentar. Oke, yang paragraf pertama Mbak Hasna. Lalu ada Mbak Syakira, kemudian Mbak Azalia ya. Mbak Hasna terlebih dahulu, silakan. Temanku sebangku mungil berkulit ditamani, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Oke, good job Mbak Hasna. Selanjutnya, paragraf kedua Mbak Syakira. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Oke, good job Mbak Syakira. Selanjutnya Mbak Azalia, paragraf ketiga.
Kelas selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Oke, good job Mbak Azalia. Siapa yang mau membacakan? Mbak Arfia, Bu. Mbak Siapa? Arfia. Mbak siapa? Mbak Arfia. Oh iya, Mbak Arfia ya. Oke, Mbak Arfia, silahkan. Mikrofonnya dinyalakan. Ida merasa mendesak sekali saja dianggap korupsi. Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa. Kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Nilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun, tidak mencoba dengan panjang lebar. Oke, Mbak Arfia, terima kasih. Ada video media pembelajaran tentang tema 4 berbagai pekerjaan untuk materi tokoh dan memberi pendapat tentang tokoh dalam sebuah bentuk video. Nanti kalian simak ya. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4, berbagai pekerjaan, tema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran keempat. Pada pagi hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sikap tokoh dan telah mampu membandingkan sikap tokoh-tokoh dalam cerita. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar memberikan pendapat terhadap sikap tokoh. Bagaimana caranya? Tentu kalian harus menganalisis bagaimana sikap tokoh dalam cerita tersebut. Sikap tokoh adalah watak atau karakter tokoh dalam cerita. Sikap tokoh dapat digambarkan melalui dialog antar tokoh, pikiran tokoh, dan tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama. Bagaimana memberikan pendapat tentang sikap tokoh? Caranya, yang pertama, analisislah sikap tokoh dalam cerita. Yang kedua, berikan alasan mengapa kalian menyukai tokoh tersebut. Isi video materi yang Bu Guru berikan tadi tentang apa? Oke, Mbak Azalia, silakan. Memberikan pendapat tentang sikap tokoh, menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila. Oke Mbak Azalia, good job telah menyimak video materi dengan baik. Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah memberikan pendapat sikap tokoh. Nah, yang pertama itu ada pengertian tokoh. Jadi tokoh itu pelaku dalam cerita. Bisa berupa orang, benda, binatang, seperti itu ya. Jadi tokoh itu tidak hanya orang saja. Kemudian yang kedua, sikap tokoh itu adalah watak atau karakter tokoh dalam cerita. Nah, untuk mengetahui sikap tokoh yang harus kita lakukan itu adalah kita mengetahui dari dialog antar tokoh. Dialog itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Percakapan. Iya, benar sekali Mbak Azalia. Dialog itu percakapan antara tokoh dan tanggapan tokoh lain terhadap tokoh utama. Seperti itu. Kemudian kita nanti harus memberikan pendapat tentang sikap
tokoh. Yang pertama caranya, kita harus menganalisis terlebih dahulu sikap tokoh dalam cerita. Caranya seperti tadi, kita baca melalui dialognya. Kemudian pikiran tokoh, perbuatan yang dilakukan tokoh. Sehingga kita bisa mengetahui sikap tokoh. Kemudian untuk memberikan pendapat, kita membuat alasan atau menyusun alasan mengapa kalian menyukai tokoh dalam cerita tersebut ya. Seperti itu yang akan kita lakukan nanti. Nah, ini sekarang kita masuk pada tugas yang pertama. Jadi nanti secara mandiri kita akan memberikan pendapat sikap tokoh. Seperti itu ya. Nah, ini. Yang pertama, nanti kalian menganalisis sikap-sikap dari Ida. Kemudian memberikan pendapat tentang sikap dari Ida itu baik atau kurang baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis sikap-sikap dari tokoh Gugut. Tadi ada Ida, ada Gugut. Tuh. Kemudian setelah mengetahui sikap-sikap dari Gugut, kalian memberikan pendapat tentang sikap Gugut. Semuanya sudah paham? Sudah paham? Oke, jika sudah silahkan mengerjakan tugas secara mandiri di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Mas Akbar, duduk ya. Biar wajahnya terlihat. Ya, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja mandiri kita ya. Silahkan angkat tangan yang mau mempresentasikan pekerjaannya. Yang pertama, ya, yang kedua Mbak Hana, Mbak Sylvia, Mbak Rifina. Oke. Saya, Bu. Ya, Mas Akbar. Saya. Ya, Mbak Azalia terlebih dahulu. Ida, baik, jujur, pandai bergaul, berprestasi, rajin belajar. Pendapatku tentang sikap Ida adalah kita sebaiknya menteladani sikap Ida yang jujur, ramah, sederhana, pandai bergaul, berprestasi, rajin belajar, mengedepankan kejujuran, dan kerja keras untuk menggapai cita-cita. Sikap Gugut, kurang baik, pemalas, tidak giat belajar, tidak siap saat ulangan, ingin selalu mencontek temannya saat ulangan, tidak jujur. Pendapatku tentang sikap Gugut adalah sebaiknya kita tidak menteladani sikap Gugut yang tidak siap dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Ingin selalu mencontek temannya saat ulangan, itu mengajarkan ketidakjujuran. Kita sebaiknya sebagai siswa selalu rajin belajar agar setiap ada ulangan dari Bu Guru kita dapat siap mengikuti ulangan tanpa mencontek. Apapun hasil ulangan nanti kalau dari kerja keras dan usaha kita sendiri akan lebih bagus daripada mendapat nilai bagus dari mencontek teman. Oke, Mbak Azalia. Good job. Tepuk tangan untuk jawaban Mbak Azalia. Oke, untuk urutan selanjutnya ya, yang mau mempresentasikan ada Mbak Sylvia. Silakan Mbak Sylvia. Sikap dari Ida. Sikap-sikap Ida yaitu jujur, tidak mencontek, pandai bergaul, suka menolong, berprestasi, dan tidak memberikan contekan jawabannya dengan teman sekelasnya. Karena Ida tidak mau melakukan korupsi kecil-kecilan. Karena dia tahu kalau melakukan korupsi itu mengambil hak orang lain. Pendapatku tentang sikap Ida. Pendapatku tentang sikap Ida adalah Ida bersikap baik karena tidak mencontek dan tidak mengasih tahu jawabannya. Kita wajib menteladani sikapnya yang baik dan jujur. Sikap-sikap dari Gugut. Sikap-sikap Gugut yaitu mencontek jawaban Ida dan merayu Ida agar bisa mengasih tahu jawabannya.
karena Gugut sibuk bermain bola sesampainya dia tidak belajar dan merayu temannya untuk mengasih tahu jawaban ulangannya. Pendapatku tentang sikap Gugut. Pendapatku tentang sikap Gugut adalah bersikap tidak baik karena merayu Ida agar bisa mengasih tahu jawabannya. Sebaiknya kita jangan menteladani sikapnya karena itu tidak baik. Good job Mbak Sylvia. Tepuk tangan untuk jawaban Mbak Sylvia. Oke, kita simpulkan ya dari sikap Ida tadi. Apa sikapnya? Jujur ya. Ya baik. Kemudian tidak mau menyontek. Ya, memikirkan masa depan. Iya, berprestasi. Menjadi teladan teman lain. Sedangkan sikap Gugut bagaimana? Pemalas. Kemudian Tidak jujur. tidak jujur. Iya, sehingga membuat Gugut itu menjadi siswa yang tidak berprestasi. Kita memilih mana, sikap Ida atau sikap Gugut ya? Iya, kita harus meneladani sikap Ida sebagai seorang pelajar. Kita harus bersikap apa? Jujur, rajin, berprestasi tentunya. Oke ya. Sekarang kita simak dulu ya videonya. Silahkan mikrofonnya dimatikan agar tidak mengganggu teman yang lain. Sila ke-1 Pancasila. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Ya, benar. Jadi bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kalian tahu mengenai lambang sila pertama Pancasila dan bunyi sila pertama Pancasila, kalian juga harus mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan tentunya kalian harus mengamalkan semua sikap-sikap tersebut. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menjalankan perintah agamanya masing-masing. Salah satunya adalah bersikap jujur. Kejujuran adalah sikap yang diajarkan oleh agama apapun. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berbohong. Jadi, berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila. Tanya dulu ya, coba. Apa lambang sila pertama Pancasila? Sesuai video tadi sudah dijelaskan ya? Bintang yang bercahaya terang. Coba apa bunyi sila pertama Pancasila? Coba siapa yang bisa mengucapkan? Ya, siapa yang bisa mengucapkan dengan lantang? Coba yang laki-laki yang belum pernah sama sekali ini siapa? Mas Fatoni atau Mas Ardan? Mas Ardan ya. Silahkan Mas Ardan. Bunyi sila pertama Pancasila. Jawab apa, Bu? Bunyi sila pertama Pancasila apa Mas Ardan? Tuhan yang Maha Esa. Iya. Yang lantang coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, good job Mas Ardan. Jadi kita nanti akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Apa saja ya sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Dengan sila pertama Pancasila ya. Nah, jadi yang pertama itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menjalankan perintah agamanya masing-masing ya. Salah satunya itu sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu adalah sikap jujur. Karena sikap jujur atau kejujuran itu diajarkan oleh agama apapun. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berbohong. Jadi, berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari itu dapat dikaitkan dengan sila pertama Pancasila. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu.
siapa yang dalam kehidupan sehari-hari sudah mengamalkan sila pertama Pancasila? Sikap yang sudah dilakukan apa? Silahkan Mbak Najwa. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila apa? Suaranya tidak terdengar, Mbak. Mengaji, Bu. Oh iya, mengaji Mbak Najwa ya. Jadi setiap hari Mbak Najwa itu membaca Al-Quran. Ya, itu termasuk apa? Sikap Mbak Najwa itu dia percaya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Apakah ada pendapat yang lain? Mbak Hasna? Coba. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kita harus bermain dengan teman yang berbeda agama. Kita harus rukun kepada teman yang berbeda agama. Good job, Mbak Asna. Jadi menurut Mbak Asna, sikap yang sudah dilakukan ya, sikap yang sudah dilakukan Mbak Asna itu adalah menghargai atau menghormati teman yang berbeda agama. Tidak boleh memilih-milih teman yang beda agama ya. Ya, jadi kita berteman dengan siapa saja, tidak hanya yang satu agama dengan kita. Itu. Oke. Baik anak-anak, untuk tugas yang kedua nanti kalian berdiskusi kelompok menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama Pancasila. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian memberikan pendapat. Ya, apakah sikap tokoh yang sudah dari cerita yang sudah kita baca tadi, yaitu sikap Ida itu apakah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jika iya, nanti kalian menjelaskan ya. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jika iya, juga dijelaskan. Nanti kalian bekerja secara kelompok, berdiskusi ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk hasil diskusinya silahkan dituliskan pada LKPD yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu ya. Akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, ada Mas Akbar, kemudian Mas Ardan, Mbak Azalia, Mbak Hasna, Mbak Najwa, Mbak Rifina. Ya. Untuk kelompok 2 ada Mas Abbas, Mbak Alivia, Mbak Arfia, Mbak Sylvia, dan Mas Galang. Kemudian untuk kelompok 3, Mas Fatoni, Mbak Gauri, Mbak Suci, Mbak Syakira. Ya, dan yang satu Mbak Shirley ya ini ya. Nah, jadi nanti Ibu akan masuk di ruangan setiap kelompok. Azza, menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Kita harus jujur dalam melakukan apapun, termasuk mengerjakan ulangan. Jika tidak jujur, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, yang dilakukan Gugut yakni mencontek merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak sesuai sila pertama Pancasila. Akbar, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Sudah, karena Ida tidak ingin memberikan contekannya kepada teman sekolahnya. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut ingin mencontek kertas ulangan Ida. Najwa, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Iya. Najwa. Iya,
Sikap Ida sesuai dengan sila pertama Pancasila karena sikap Ida jujur. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena sikap Gugut tidak jujur dan suka mencontek Ida. Ardan, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Iya, karena Ida jujur. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Oke. Untuk kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan? Mbak Azalia. Kelompok 2, siapa? Kelompok 2? Mbak Hasna ya tadi ya? Mbak Hasna. Dan kelompok 3, Mbak Sylvia. Silakan Mbak Azalia yang nomor 1. Yang lain, mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar suara Mbak Azalia jelas. Silakan Mbak Azalia. Menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ya, kita harus jujur dalam melakukan apapun, termasuk mengerjakan ulangan. Jika tidak jujur, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, good job Mbak Azalia. Untuk yang nomor 2, Mbak Rivina ya, masih kelompok 1, bergantian ini. Mbak Rivina, silahkan. Nomor 2 ya. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena sikap Gugut menyontek pada saat ulangan menunjukkan dia tidak jujur dan tidak sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Oke, good job Mbak Rivina dan Mbak Azalia ya dari kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Iya, karena Ida tidak melakukan korupsi kecil-kecilan dan kita patut meneladani sikap Ida yang baik, jujur, tidak mencontek, pandai bergaul, berprestasi, suka menolong, dan meraih cita-cita. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut pemalas dan telah melakukan korupsi kecil-kecilan dan kita tak patut untuk meneladani sikap Gugut, dan Gugut tidak mau berusaha mengerjakan soalnya dengan sendirinya karena Gugut sibuk bermain bola sampai lupa waktu untuk belajar. Oke, good job Mbak Sylvia. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita simpulkan ya hasil diskusi. Sikap Gugut sesuai tidak dengan sila pertama Pancasila? Tidak sesuai ya, karena apa? Tidak jujur. Kemudian berbohong ya, menyontek, melakukan korupsi kecil-kecilan ya. Oke, bagus. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan refleksi diri pengalaman mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu tentang sikap kejujuran. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita akan mempresentasikan hasil refleksi diri ya. Saat ke dapur, saya tidak sengaja memecahkan gelas. Saya mengaku kepada ibu saya. Oke, good job Mbak Asna. Jadi Mbak Asna jujur ya, pernah memecahkan gelas, kemudian tetap jujur dengan ibu kalau yang memecahkan itu adalah Mbak Hasna. Begitu ya. Oh, bagus. Untuk selanjutnya. Saat saya melakukan kesalahan, saya jujur kepada Oke, good job Mas Akbar. Jika melakukan kesalahan harus bersikap jujur ya. Minta maaf ya Mas Akbar ya. Gitu kan?
Iya, bagus sekali Mas Akbar. Nah, untuk penugasan yang ketiga yaitu nanti kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang akan Ibu kirim di Google Classroom. Nah, linknya seperti ini. Nah, nanti sebelum kalian mengerjakan soal evaluasi, kalian mengisi identitas kalian terlebih dahulu di pembelajaran hari ini. Ibu tanya bagaimana perasaanmu belajar hari ini, anak-anak? Senang, Bu. Senang. Iya, senang ya. Apakah ada yang tidak senang hari ini? Senang, Bu. Senang. Kemudian yang kedua, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang materi kejujuran dan tentang sila pertama Pancasila. Ya, Contoh sikap Ida yang rajin dan jujur. ya mencontoh sikap Ida yang rajin dan jujur ya. Dan juga apa tadi? Berprestasi. Nyanyi lagu daerah Gundul-Gundul Pacul ya. Wajahnya yang ceria, jangan cemberut. Ya. Pastinya dalam pembelajaran daring hari ini ya. Nah, untuk itu Ibu Guru akhiri pada pembelajaran hari ini berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Hasna ya yang memimpin doa setelah belajar. Silahkan memimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Berdoa mulai. Terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Ya, tolong dibaca untuk materinya di rumah dibaca ya. Oke, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.